Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-6 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kali ini kita menginjak ke pasal 4 yaitu objek pajak. Karena pasal 4 banyak contoh-contoh jenis penghasilan, maka untuk pasal 4 ini saya bagi ke dalam beberapa video. Video ke-6 ini tentang definisi penghasilan. Bunyi pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Perhatikan frasa per frase dari definisi penghasilan ini. Pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomis. Kedua, yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Ketiga, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Keempat, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Kelima, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kita akan bahas frasa per frasa supaya lebih paham definisi penghasilan. Pertama, setiap tambahan kemampuan ekonomis. Setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh wajib pajak dalam tahun pajak yang berkenaan. Maksud tambahan di sini adalah jumlah neto, yaitu jumlah penerimaan atau perolehan bruto dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu. Tetapi dalam penghitungan penghasilan neto, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengharuskan mencatat secara bruto, yaitu dengan mencatatkan semua biaya dan penghasilan. Tambahan kemampuan ekonomis yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang sudah direalisasikan. Prinsip realisasi dianut sebagian besar aturan pajak penghasilan, baik penghasilan maupun biaya. Karena itu, guru saya menyebut syarat adanya taxable event, atau adanya transaksi. Jika belum ada transaksi, maka belum ada penghasilan. Contoh, tanah dan rumah yang kita diami setiap tahun nilainya naik. Tapi karena belum ada transaksi penjualan, maka tidak dikenai pajak penghasilan. Tanah dan rumah tersebut dikenakan pajak penghasilan jika dijual kepada orang lain. Kedua, yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Maksudnya adalah hanya kepada tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi. Pengertian realisasi dalam hal ini mengambil alih konsep akuntansi, yaitu penghasilan yang telah dapat dibukukan, baik dengan memakai cash basis maupun dengan memakai accrual basis. Pada umumnya, orang pribadi menggunakan basis kas. Dan pembukuan, pada umumnya menggunakan basis akrual, baik orang pribadi maupun badan. Pelaporan harta di SPT orang pribadi seharusnya menggunakan basis kas, yaitu harga perolehan dan tidak ada penyusutan. Ketiga, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Bagi subjek pajak dalam negeri, kewajiban pajak objektifnya adalah worldwide income. Penghasilan yang dikenakan PPh meliputi seluruh penghasilan yang didapat dari manapun juga, baik yang berasal dari sumber-sumber di Indonesia maupun dari sumber-sumber di luar Indonesia. Berbeda dengan subjek pajak luar negeri yang memiliki kewajiban pajak objektifnya terbatas hanya yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang PPh. Keempat, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Unsur yang keempat ini merupakan cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan sebagai hasil penjumlahan seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya yang ditabung menjadi kekayaan wajib pajak, termasuk yang dipakai membeli harta sebagai investasi. Ini sebenarnya penerapan rumus, Y sama dengan C plus S untuk keperluan perpajakan. Y merupakan total penghasilan. C merupakan pengeluaran konsumsi, atau pengeluaran yang habis sekali pakai seperti, wisata, makan, bayar keperluan sehari-hari. S merupakan tabungan atau pembelian harta yang tidak habis dalam sekali pakai, seperti, beli kendaraan, beli HP, beli rumah, beli tanah, dan seterusnya. Kelima, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini adalah penerapan prinsip the substance over form principle, yang berarti bahwa hakikat ekonomis adalah lebih penting daripada bentuk formal yang dipakai. Dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak dan kalau ada berapa besarnya penghasilan itu, maka yang menentukan bukan nama yang diberikan oleh wajib pajak dan juga bukan bergantung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh wajib pajak melainkan yang paling menentukan adalah hakikat ekonomis yang sebenarnya. Akrual dan kas.
Ini merupakan sistem pembukuan, atau sistem akuntansi. Wajib pajak dapat memilih salah satu sistem asalkan konsisten. Tidak boleh berpindah-pindah sistem kecuali ada alasan khusus, dan itu pun sesekali. Stelsel accrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Siklus pembukuan akan berakhir di laporan keuangan. Laporan keuangan menurut pajak setidaknya terdiri dari 1. Neraca dan 2. Laporan laba rugi. Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang berpendapat bahwa Indonesia sudah bergeser ke rejim teritori. Apa itu teritori? Yaitu setiap penghasilan yang bersumber dari negara tersebut, akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan apakah pihak yang menerima penghasilan merupakan WPDN atau WP luar negeri, dan semua penghasilan yang bersumber dari luar negeri dikecualikan dari pengenaan pajak di negara tersebut. Namun, sebenarnya Undang-Undang Pajak Penghasilan sampai dengan sekarang tidak 100% mengecualikan penghasilan dari luar negeri. Penghasilan dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri tetap dilaporkan, dan jika tidak memenuhi syarat maka tetap dikenai pajak penghasilan. Jadi, penghasilan luar negeri dikecualikan dari pengenaan pajak di Indonesia dengan syarat. Indonesia menganut klasikal. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut sistem klasikal. Apa itu sistem klasikal? Yaitu orang pribadi dan perseroan yang dimiliki orang pribadi diperlakukan sebagai wajib pajak yang terpisah. Masing-masing dikenakan pajak. Atau masing-masing entitas dikenai pajak penghasilan di tingkat entitas. Kebalikan dari sistem klasikal yaitu sistem pool integration. Sistem pool integration berdasarkan filosofi bahwa beban pajak hanya dapat dirasakan oleh orang pribadi. Laba yang diperoleh perusahaan menjadi bagian penghasilan orang pribadi. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.